Allahumma salli ala Muhammad. Wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu la nasa'u qawli wa fi'li wa niyati astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qahri wa syaddi wa salli wa sallim yaumi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Falaq. Ayo Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق Allahul Azim. Surat Al-Falaq. Falaq ini maknanya memecah, memutus, memecah, membelah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan ya Muhammad, a'udzu, aku berlindung katanya. Kebanyakan dimaknai aku berlindung. Kalau sudah a'udzu, ini identik dengan setan. A'udzu yaitu menuju ke sesuatu untuk menghindar dari kejahatan. A'udzu, misalkan kita sedang kehujanan, terus kita menghindar dari kehujanan, itu namanya a'udzu. Biasanya yang menjadi tempat untuk menghindar dari hujan, ngiyup di emperan tugu, ngiyup di rumahnya orang. Tapi nggak boleh ngiyup di bawah pohon, takut kena petirnya. Di sini Allah mengajarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk berlindung. Berlindungnya kepada siapa? Ya kepada Allah. A'udzu bi rabbi,
kepada Rabb, kepada Allah yang maha mengatur. Al-falaq, dari yang membelah, dari yang memecah. Membelah, memecah. Kalau pada umumnya ini dimaknai adalah fajar atau subuh, karena fajar atau subuh itu membelah kegelapan, bentar lagi menuju terang. Al-falaq di sini adalah membelah. Maknanya kita berlindung kepada Allah dari terpecah belahnya kita. Kalau kita terpecah, terbelah, biasanya kalau satu kesatuan itu akan rapuh. Kalau sudah rapuh di sini, ini identik dengan keimanan. Kalau keimanan kita sudah terpecah, terbelah, maka keimanan kita akan menurun. Kita berlindung kepada Allah. Yang menyebabkan ini semua adalah makhluknya yang bernama setan, yang membisikkan ke dalam hati manusia untuk mengkerdilkan, untuk mengecilkan, bahkan untuk meniadakan keimanan yang ada di dalam dada. Min syarri ma khalaq, juga diajarkan oleh Allah untuk berlindung dari apa? Min syarri, dari kejahatan, ma khalaq, dari apa yang Allah ciptakan. Ada makhluk yang sengaja Allah ciptakan, yang tugasnya untuk memecah belah. Siapa itu? Setan. Jadi makhluknya ini yang ditugaskan untuk memecah belah dalam kehidupan kita, baik itu dalam kehidupan nyata, sosial kita dengan bermasyarakat, atau bahkan keimanan kita yang ada di dalam dada. Setan ini adalah pakar, ahlinya dalam memecah belah. Memang makhluknya ini punya kehendak, baik itu kehendaknya itu dalam hal kebaikan maupun keburukan. Namun semua kehendak itu yang terjadi adalah kehendak Allah. Ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Jadi saya punya kehendak, Anda punya kehendak, namun yang terjadi adalah kehendak Allah. Kita berlindung dari kehendaknya makhluknya yang akan menjurumuskan kita, dari kejahatan niatnya atau perlakuannya, perbuatannya yang ingin menghancurkan kita atau keimanan kita. Kita berlindung kepada Allah. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan juga dari kejahatan ghasik. Ghasik itu gelap, malam. Malam idza waqab, tatkala ketika malam itu sempurna, maksudnya petang, dedeknya. Biasanya kalau ini dikaitkan dengan hati seseorang, kalau malam tok masih ada terang-terang, waktu Isya itu masih ada lah, terang lah masih. Tapi kalau sudah mededek, gelapnya itu sudah full, itu kadang orang itu kalap. Yang biasanya dia punya hati nurani sedikit saja, yang itu yang akan menghalangi dia dari dia melakukan kejahatan. Tapi kalau sudah waqaf, udah sempurna, kegelapannya udah sempurna, malamnya udah sempurna, udah petang guys, gak ada cahayanya belas, itu biasanya orang itu dengan mudah untuk berbuat kejahatan, terpaksa. Kenapa? Mate, ada yang dimakan terpaksa ngerampok, udah ketan, udah buta, udah peteng hatinya, peteng meredek. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan juga dari kejahatan nafasati ini yang menghembuskan atau meniupkan, atau dimaknai tukang sihir. Nafasati ini
menghembuskan atau menghabarkan atau apa itu namanya, mengabarkan hoax, menghembuskan berita-berita yang hoax, yang bohong. Tujuannya apa? Fil uqad, di dalam ikatan yang kuat. Jadi supaya apa? Ikatan yang kuat ini tadi, kalau dihembuskan berita-berita yang hoax, yang bohong, tujuannya untuk apa? Untuk supaya nggak kuat, supaya terlepas, supaya putus kalau perlu ikatannya ini. Ikatan dengan siapa? Kalau kita kaitkan dengan keimanan kita, ini adalah ikatan yang kuat dengan Allah. Jadi kejahatan setan itu memang seperti itu, memang tugasnya untuk menghembuskan, menghabarkan fitnah-fitnah, berita-berita bohong, dibolak-balik dari satu ke yang lain terus diubek-ubek, yang intinya untuk melemahkan atau memutuskan ikatan iman kita dengan Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga dari kejahatan hasidin, orang yang hasad. Orang yang hasad itu apa itu? Pendengki. Idza hasad, tak kala hasadnya itu tersalurkan. Jangan sampai orang itu mempunyai niat jahat di dalam hatinya. Hasad misalkan, nanti karena dia itu iri karena tubuhnya si A, sama-sama punya tubuh misalkan. Tubuhnya si A itu laris manis, sedangkan tubuhnya sendiri tidak laris, tidak manis lagi. Terus dia punya rencana di dalam hatinya untuk mencelakakan orang itu. Nanti aku, kata bah dukunku, suruh ke kuburan yang sudah kuno, yang sudah itu tanahnya udah masuk itu apa namanya, yang sudah bujur itu yang sudah ambruk, nggak pernah diopeni sama anak putunya itu, nggak pernah diziarahi, udah angker. Tak ambil tanah kuburan, ntar aku akan saulno, aku akan lemparkan ke tubuhnya biar tubuhnya itu enggak laku, kata bah dukunku gitu sih. Kalau cuma masih niatan tok enggak masalah. Tapi biasanya kalau sudah orang ini sudah hasad, terus dia terdorong oleh hembusan bisikan-bisikan setan yang terkutuk itu, yang menyebabkan nanti hatinya itu gelap mededek, gelap gulita. Biasanya idza hasad, kala itu hasadnya itu akan terlaksana. Disauno temenan, habis dijampi-jampi, setan gobel apa terus disauno. Akhirnya besoknya yang tubuhnya laris manis itu akhirnya enggak laku. Wah, seneng. Ciri-cirinya orang hasad itu, tatkala melihat orang lain senang, dia tidak senang. Namun tatkala melihat orang lain susah, dia senang. Itu hati-hati kalau itu terdapat dalam jiwa kita. Kalau istighfar, oh iya, aku tadi temanku jatuh kepleset, tak tertawain, nggak tak tulung, kapok. Nah, itu ciri-ciri itu nanti. Jangan biasakan hal yang kecil, karena hal yang kecil itu akan membawa kita ke hal yang besar. Terus temannya kehilangan misalkan. Kehilangan apa pak? Pacar. Ya nggak apa-apa kalau cuma pacar ya. Jadi hindari penyakit-penyakit hati ini. Semua penyakit-penyakit ini semua dihembuskan oleh makhluk yang bernama setan. Makanya kita ta'awud, kita itu harus sering-sering ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus tahu, harus kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kan kalau bulan puasa kan setannya dibelenggu pak, jajang.
Tapi kan sudah banyak yang privat sebelum puasa itu kan. Banyak yang mahir sudah. Jadi digantikan tugasnya setan itu oleh siapa? Oleh manusia. Jadi kita itu berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, mulai dari al-falaq yang memecah belah dalam persatuan dan kesatuan kita, baik dalam keluarga, masyarakat, bahkan dalam bernegara. Kita berlindung kepada Allah biar negara kita tetap utuh. Terus berlindung juga dari kejahatan makhluknya, karena semua diizinkan oleh Allah. Namun kehendaknya makhluk itu baik ataupun buruk, semua tergantung pada izin Allah. Terus juga kita berlindung kepada Allah dari ghasikin idza waqab, dari malam yang gelap gulita ketika datang kesempurnaan malamnya. Maksudnya dari hati yang petang, yang gak ada cahaya, itu yang membuat orang kadang nekat melakukan tindak kejahatan. Terus juga min syarrin naffatsati, juga berlindung kepada Allah dari kejahatan apa? Naffatsati, dari hembusan-hembusan fitnah, berita-berita hoak fil uqad, ke dalam ikatan yang kuat. Bisa aja ini juga diartikan tatkala subuh ini betul pol. Jadi tatkala sampai sudah kuat untuk niat mengaji, terus ditiup sama setan itu. Apanya yang ditiup? Yang ditiup supaya ikatannya itu lemes, itu apanya yang ditiup? Matanya ditiup sama setan. Akhirnya ngantuk. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga dari kejahatan para pendengki, para pembuat hasad. Idza hasad, tatkala hasadnya itu terlaksanakan. Ini semua ini adalah doa petunjuk dari Allah agar kita ini bergantung kepada Allah. Jadi memang kita ini makhluk yang diciptakan memang tergantung. Tatkala kita berada di rahim seorang ibu, di rahim ibu kita dulu, kita ini setelah nutfah, mudghah, baru alaqah. Alaqah itu adalah darah yang menggumpal seperti lintah yang menggantung di dinding rahim dari seorang ibu. Memang kita dilambangkan seperti alaqah, ketergantungan kita. Siapa tempat bergantung kita? Allahus Somad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna min